Salam Rahayu buat semuanya. Terima kasih masih dengan Kang Tro pada kesempatan kali ini. Kita sering mendengar dalam hidup kita sehari-hari, yaitu tentang adanya takdir dan nasib. Banyak orang bilang bahwa kita bisa menentukan takdir dan nasib kita sendiri. Sebenarnya sebelum kita membicarakan tentang takdir dan nasib, kita harus paham apa itu takdir dan apa itu nasib. Di sini akan saya jabarkan dan semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dan apabila video saya ini nanti berkenan di hati panjenengan semuanya, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan share untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Apakah yang dimaksud dengan takdir dan nasib? Apakah bisa dirubah? Dan bagaimana cara merubahnya? Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang takdir. Takdir ini sama dengan kodrat. Kalau bagi saya, yang namanya takdir itu tidak bisa dirubah. Itu ketentuan atas kelahiran kita yang ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Contoh takdir, kita ditakdirkan hidup di alam semesta ini sebagai manusia. Kita dilahirkan sebagai manusia, itu takdir, itu kodrat dari Tuhan. Apakah kita bisa merubahnya? Kalaupun merubah, paling sifat kita yang menyerupai hewan, tapi raga kita tetap akan menjadi manusia, karena itu sudah takdir. Contoh lagi, kematian itu sudah takdir, tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa merubah ataupun menjadwalkan kematian kita, itu tidak bisa. Kelahiran kita itu sudah ditentukan juga, tidak bisa diminta. Nah, itu contoh-contoh dari takdir. Karena takdir ini adalah ketentuan. Seperti halnya kita dilahirkan di dunia sebagai orang Jawa, itu takdir, itu kodrat. Kita akan tetap menjadi orang Jawa, walaupun di mana tempat, jiwa kita akan tetap menjadi orang Jawa. Makanya bagi orang-orang yang dilahirkan di suatu tempat dan tidak menghargai tempat kelahirannya, sebenarnya dia itu menyalahi kodratnya, kodrat kelahirannya. Makanya apabila kita dikodratkan atau ditakdirkan lahir di bumi Nusantara ini, yuk kita hargai ibu pertiwi kita Nusantara ini. Kita harus bangga, kita harus mencintai bumi pertiwi kita sendiri. Adat, budaya, ajaran harus kita pegang, kita jadikan pedoman dalam hidup kita sendiri. Karena apa? Kita dikodratkan, ditakdirkan hidup di bumi Nusantara ini. Beda dengan nasib. Kalau nasib itu bisa dirubah. Contoh, kita lahir di keluarga yang tidak mampu, itu kita bisa rubah selama kita mau berusaha, kita mempunyai niat, mempunyai tekad untuk berubah ataupun merubah hidup kita yang darinya itu tidak mampu menjadi orang yang berkecukupan. Contoh, kita lahir itu tidak bisa apa-apa, itu nasib. Bisa kita rubah dengan belajar yang sungguh-sungguh,
sehingga kita bisa mengetahui dan mendapatkan pengetahuan dari alam semesta ataupun guru-guru kita. Nah, ini antara takdir dan nasib. Yang bisa dirubah itu adalah nasib. Kalau ada yang ngomong bisa merubah takdir, berarti dia sudah tahu kapan kematiannya. Mungkin bisa dia tawar, dia undur. Dan mungkin apabila takdirnya dilahirkan menjadi manusia, mungkin dia juga bisa menentukan pengen jadi kewan atau jadi apa. Tidak bisa. Harusnya mereka berpikir kemampuan kita itu hanyalah merubah nasib kita. Sugesti-sugesti kita dalam pikiran kita, menanaman program-program dalam otak kita, dalam meditasi ataupun tirakat apapun, itu hanya bisa merubah nasib kita, bukan takdir kita. Orang hidup ditakdirkan untuk mati, tidak bisa dirubah. Hidup selamanya itu tidak bisa. Raga itu mempunyai umur dan pasti akan mati, itu takdir. Kalau nasib, kehidupan kita di alam semesta itu bisa kita rubah sesuai dengan kehendak kita. Kita mau berusaha atau tidak, kita mau merubahnya atau tidak. Itu sebenarnya. Makanya untuk berbicara tentang takdir dan nasib, kita harus paham dulu, karena itu juga ketentuan dari Tuhan. Kita hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa melebihi kekuasaan dari Tuhan itu sendiri. Makanya buat teman-teman semuanya, selalu berusahalah sekuat tenaga kita, semampu kita, dan selalu dalam kesadaran diri kita posisi di mana. Apabila nasib kita ingin berubah, ya udah, kita harus berusaha semampu kita untuk merubah nasib kehidupan kita. Soal hasilnya, pasrahkan semua kepada Yang Maha Menghidupi, yang memberi kehidupan kepada diri kita. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun.